Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Dengo Pak. Bapak. Baik Pak, tujuan saya kemari ingin mewawancarai Bapak guna untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu mata pelajaran manajemen pemasaran Pak. Nah, saya akan bertanya saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan, sekiranya Bapak bisa menjawabnya ya. Oke, Pak. Pertanyaan pertama saya, jenis produk apa sajakah yang Bapak jual di toko ini, Pak? Alat-alat listrik sama kebutuhan voucher, macam voucher listrik, voucher data, dan yang begitu deh, kecilan. Ya, yang seperti itu ya, Iya. Pak. Terus, apakah kualitas produk yang Bapak jual ini sudah sesuai dengan kebutuhan target pasar Bapak? Oh, sudah sesuai banget deh. Karena voucher merupakan kebutuhan sehari-hari, alat-alat listrik juga untuk orang-orang di sekitar sini deh, karena ini jumlahnya dalam skala kecil-kecilan lah begitu. Apalagi saat ini pandemi ya Pak, kebanyakan kegiatan dilakukan secara online, pasti Iya. vouchernya sangat berjalan ya Pak. Iya, betul sekali. Apakah harga produk yang dijual, yang Bapak jual ini dapat bersaing dan dapat dijangkau oleh para pembeli, Pak? Ya harus disesuaikan dengan pasaran orang lain, karena kalau mahal mereka lebih pilih yang ke tempat lain. Biar beda sedikit ya, Ya. Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira keuntungan yang Bapak ambil dari setiap produk ini berapa persen, Pak? Paling sekitar 10% deh begitu. Oh, sekitar Iya. segitu, Pak. Tipis ya, Pak? Tipis sekali. Kemudian, apakah pembeli bisa mengakses dan menemukan produknya dengan mudah di tempat Bapak? Misalnya dalam posisi toko Bapak, atau bagaimana Pak? Kita Lokasinya. menjual kebutuhan untuk orang-orang di sekitar sini saja deh. Karena kalau menjual begini banyak sekali yang jual. Oh, Jadi banyak kita pesannya siapkan ya, Pak? untuk orang-orang yang kebetulan orang-orang sekitar sini saja. Oh, ya, dalam jangka yang luas ya Pak, cakupan yang luas. Tidak, itu butuh modal besar deh. Oke, Pak. Menurut Bapak, apakah lokasi ini strategis atau bagaimana Pak? Kalau di wilayah ini ya sudah strategis karena berada di jalan poros. Baru kita sediakan barang untuk orang-orang di sekitar, bukan untuk orang-orang jauh. Oh, baik Pak. Kemudian ini tentang promosinya Pak. Bagaimana cara Bapak mempromosikan produk atau usaha Bapak ini sehingga orang-orang mengetahui usaha Bapak ini? Paling cuma kayak baleho depan, orang lewat kan sudah lihat, baru kita kan cari pembeli yang di sekitar sini, sudah pasti mereka tahu semua. Oh, kayak dari mulut ke mulut ya Iya. Pak? Dari hati ke hati deh begitu. Terus menurut Bapak, apakah penampilan konter ya Pak ini? Ya, konter. Konter toko Bapak ini baik dari sisi produk, pelayanan, interior atau kelengkapan yang Bapak jual ini sudah bagus? Kelengkapan produk yang Bapak jual, misalkan voucher mulai dari harga terendah sampai tertinggi itu Bapak sudah jual. Kalau untuk ukuran kampung kayak begini sudah cukup deh, karena biar stok banyak, ada tahu lah daya beli orang-orang kampung di kayak begini. Ya, lebih Tidak yang sama orang di kota, karena banyak orang lewat bisa kuliah. Kalau di kampung itu ada orang-orang ya. sekitar ya Pak. Terus apa lagi? Apakah Bapak punya karyawan? Alhamdulillah. Terus bagaimana sih proses untuk orang
membeli dagangan Bapak, apakah dia langsung datang ke sini atau bisa memesan secara online? Datang ke sini saya karena orang-orang dekat sini. Tapi tidak pernah ada yang kayak memesan Pak lewat WA, lewat apakah itu Pak? Ada temannya anak yang biasa menjual di sini. Oh, dia biasa antarkan temannya ya Pak? Berarti kayak Kayak kalau tidak ada kendaraannya, minta tolong dulu kirimkan, biasa dikirimkan lewat WA, nanti ke sini baru dia bayar. Oh, berarti Bapak melayani di secara online Ya, juga? gitu. Oke. Terus apakah Bapak mempunyai sosial media khusus untuk konten atau toko Bapak ini? Kalau saya tidak ada, kalau anak yang menjual di sini ada kayaknya. Oke. Terus kalau untuk transaksinya apa dia diberi nota atau bagaimana Pak, atau langsung saja? Oh, langsung tidak. Tidak pakai nota ya Pak? Pakai nota karena usaha kecil, bukan usaha besar. Baik Pak. Terus menurut Bapak bagaimana sih cara melayani pelanggan itu, cara melayani pelanggan dengan baik? Intinya harus sopan, ramah, senyum. Senyum merupakan bagian dari ibadah. Terus bagaimana sih trik Bapak untuk mengambil hati para pelanggan agar mau membeli produk yang Bapak jual? Misalkan kita tawarkan bagaimana caranya supaya dia mau beli gitu. Intinya harga bersaing, orang-orang pasti beli. Begitu ya. Karena orang cari harga di kampung itu orang cari yang murah. Oh, yang murah ya. Dia tidak Murah lihat tapi- kualitasnya di Ya, Pak. murah tapi dan murahan juga. Bagaimana nih? Yang standar lah Ya, Pak. saingan banyak, jadi tidak bisa jual harga. Data apa kan? Yang 12. Ya, Oh, seperti itu ya Pak. Yang banyak yang murah-murah ya Pak. iya. Kemudian bagaimana sih strategi yang Bapak lakukan dalam menjalankan usaha Bapak ini untuk untuk usaha Bapak lebih diminati dari pesaing-pesaing yang lainnya? Itu deh intinya, kita harus cari tempat beli barang yang lebih murah supaya kita juga bisa jual Dengan harga yang lebih di bawah ya? harga yang di bawah supaya bisa bersaing sama ya orang-orang dekat sini lah yang sama-sama usahanya kayak begini. Baik, Pak. Terus apakah Bapak melakukan kerjasama dengan pihak lain? Adakah kerjasamanya Pak? Kerjasama ya begitu, cari tempat belanja yang murah-murah Oh, yang kayak bisa langganan ya, drop Pak? barang ke sini. Ya begitu. Oh, tapi kalau perusahaan Bapak tidak kerjasama ya? Oh, belum bisa ke sini. Ada cuman sales yang Indosat, sales Smartfren begitu Oh, ya, dia kan sudah ada datang ke perusahaan yang tawarkan barang ke sini. Itu pembeliannya secara kredit atau secara tunai Pak? Tunai kalau Oh, dia ya datang. dia bisa kredit cuma skala besar, kalau tidak di sini kan usaha kecil belum bisa ambil banyak kredit. begitu. Terus yang mau saya tanyakan, apa sih tips sukses dari Bapak? Bagaimana sih? Sukses? Ya. Belum sukses deh. Usaha baru. Tapi kan Bapak adalah sebuah pebisnis ya Pak, bisa dikatakan sebuah pebisnis. Maksud apa sih yang Bapak pegang? Intinya orang berusaha harus ramah, harga bersaing. Itu sih. Disertai dengan doa ya Pak, doa. dan usaha. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan kesempatannya Pak. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu, rezekinya semakin lancar dan selalu diberi kesehatan, diperlancar rezekinya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih deh. Assalamualaikum.